Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dengan Suluh Berkah Channel. Kali ini liputan kuliah dengan mata kuliah Pendidikan Agama Islam bagi mahasiswa S1 Universitas Sunan Giri Surabaya dengan capaian pembelajaran mata kuliah memahami hadis sebagai sumber ilmu Islam. Bagi Anda yang baru bergabung, jangan lupa subscribe, like, dan komen untuk keberlanjutan dari tali silaturahim kita. Selamat menyimak dan menyaksikan. Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man irtadha amma ba'd. Alhamdulillah, hari ini dari sekian mahasiswa 50-an mahasiswa, tapi yang datang hanya 12, lebih sedikit. Ya, 12 ini. Betul. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya. Hari ini adalah capaian mata kuliah, capaian pembelajaran mata kuliah Pendidikan Agama Islam atau PAI di JBMK yang ke-11 dan 12. Hari ini kita akan mendiskusikan memahami al-hadis sebagai sumber ilmu Islam. Sekali lagi, al-hadis sebagai sumber ilmu di dalam Islam. Ilmu Islam sama ilmu di dalam Islam itu beda. Kalau ilmu Islam itu adalah Islam tersumberkan dari al-hadis ini. Kalau ilmu dalam Islam adalah ilmu yang berkembang di tengah-tengah umat Islam. Nah, ada 4 hal yang akan kita bahas pada kesempatan ini. Yang pertama adalah perbedaan antara as-sunnah dan al-hadis, yang pada pertemuan yang lalu ada yang mempertanyakan apa bedanya sunnah dan hadis. Yang kedua, apa fungsi al-hadis itu. Yang ketiga adalah apa macam-macam al-hadis. Dan yang keempat adalah bagaimana sikap seorang muslim itu atau umat Islam terhadap as-sunnah. Maka tentu ini saya ambil di Kamus Bahasa Arab Indonesia Al-Munawwir. As-sunnah itu dari kata sanna, yasunnu, sunnatan. Bentuk masdar dari sanna, yasunnu. Kalau sanna itu secara bahasa artinya memejamkan, memusuhi, kemudian menyikat, menggosok, melepaskan, menggiring, memasukkan, menggigit, menemukan, berjalan, menerangkan, menjelaskan, membuat, meletakkan, membentuk, kemudian menuangkan, mengatur dengan baik. Itu dari sanna yasunnu. Kalau hadis, al-hadis dari kata hadasa. Hadasa. Bentuk masdarnya ada hudusan wa hadasatan. Apa arti hadasa? Hadasa itu artinya baru. Bisa juga berarti terjadi. Bisa berarti mengadakan, menciptakan, menggilapkan, menyebabkan, membuang, menceritakan, memberitahukan. Jadi kalau kemudian hadasa siapa? Hadasa suryo, bisa suryo baru. Hadasa suryo berarti suryo terjadi atau suryo yang mengelap, suryo yang menyebabkan, suryo yang membuang kotoran, suryo yang menceritakan, suryo yang berkata, suryo yang memberitahukan. Itu dari kata hadasa. Kalau sanna suryo berarti bisa juga suryo yang menggigit, suryo memerangi, suryo membentuk dan sebagainya. Itu dari kata sana, dari kata hadasa. Kalau kemudian dalam bentuk
Masdarnya as-sunnatu. As-sunnah. Apa itu as-sunnah? Dari as-sunnah, sunnatun, sunnatan, kemudian dikasih al-ta'rif, berarti apa? As-sunnah bisa berarti peri kehidupan atau perilaku. Kalau sunnah Rasul, as-sunnatur Rasul, berarti peri kehidupan Rasul atau perilaku Rasul. Atau as-sunnah diddu makruh. Apakah as-sunnah diddu makruh? Berarti kalau itu dalam hukum, dalam kerangka hukum, sunnah lawannya makruh, berarti kalau sunnah lawannya makruh, jikalau dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan tidak dapat apa-apa. Lawannya makruh, jikalau ditinggalkan dapat pahala, jikalau dikerjakan tidak dapat apa-apa. Makan panas, tahu makan panas? Kemudian ditiup, itu makruh. Beli kopi, suka kopi kan? Suka ke kafe kan? Suka kopi panas apa kopi dingin? Kalau kopi panas tidak mungkin begitu dengan air yang mungkal-mungkal itu kemudian langsung diminum. Maka tentu supaya mulut ini bisa menyesuaikan, ditiup. Meniup kopi yang panas hukumnya makruh. Kenapa? Karena hawa dari perut ini yang membawa beberapa kotoran itu masuk ke kopi, sehingga kopi itu bercampur dengan kotoran yang ada dari perut. Nah, makruh itu adalah jikalau dikerjakan tidak dapat apa-apa, jikalau ditinggalkan dapat pahala. Lawannya adalah as-sunnah. Sunnah yang pertama adalah perilaku kehidupan. Sunnah yang kedua adalah hukum ubudiyah. Jikalau dikerjakan dapat pahala, jikalau ditinggalkan tidak dapat apa-apa. As-sunnah juga berarti at-thariqah, jalan atau cara. As-sunnah bisa juga tabiat atau watak. An-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaisa minni. Kalau an-nikahu sunnati, nikah adalah sunnahku, faman raghiba an sunnati falaisa minni, siapa yang tidak suka akan sunnahku maka bukan umatku. Berarti sunnah itu berarti adalah bagian dari kehidupan Rasulullah. Tapi sunnatullah, manusia secara sunnatullah, sekali lagi, manusia secara sunnatullah apa? Secara sunnatullah butuh makan, butuh minum, butuh tidur. Berarti itu adalah bagian dari sunnah, itu berarti tabiat, karakter. Tapi as-sunnah itu bisa berarti as-syari'ah. Apa itu as-syari'ah? Peraturan, hukum. Bisa dengan sunnatullah, bisa juga tabiat, bisa juga hukum-hukum Allah. Api, panas, es, dingin, garam, asin, asem, kecut, gula, manis, maka itu adalah sunnatullah. Orang sekuler menyebutkan sebagai hukum alam. Kalau ini dilempar ke depan, pasti jatuhnya kemana? Ke bawah. Pernahkah melempar ini jatuhnya ke atas? Pernah melihat? Karena secara sunnatullah benda jatuh itu selalu ke bawah. Air mengalir itu selalu ke bawah, kecuali air mancur. Air mancur pun memancar ke atas, tapi akhirnya ke bawah. Karena ada dorongan dari bawah ke atas. Tapi sampai atas juga tetap ke bawah. Itu namanya sunnatullah. Apa itu? Hukum alam. Hukum alam orang yang tidak beragama
itu namanya hukum alam, tapi bagi seorang muslim namanya sunnatullah. Apa itu sunnatullah? Memang tabiatnya seperti itu. Sunnah juga bisa berarti hadis. Makanya sunnah Rasul bisa juga hadis Rasulullah, bisa juga perilaku Rasulullah. Sementara itu hadisan. Apa itu hadis? Al-hadis. Apa itu al-hadis? Al-hadis itu adalah yang al-hadis. Katsiratul hadis bisa berarti banyak cerita atau meriwayatkan hadis. Bisa al-hadis itu berarti baru. Al-hadis bisa juga orang baru. Hadisan baru saja. Bisa juga hadisan itu hadis Nabi. Bisa juga hadisan itu ilmu hadis. Bisa juga hadisan itu perkataan. Bisa juga hadisan pembicaraan. Bisa juga kabar. Bisa juga hikayat. Bisa juga cerita. Bisa misalkan saya bercerita, uhaditsu ilaika, aku bercerita kepadamu. Bisa juga akhbirni hadisan, berilah kabar saya tentang satu berita. Ahditsni hadisan, berilah aku kabar satu berita. Itu kalau secara bahasa. Sekarang bagaimana hadis itu sendiri? Makna hadis itu sendiri dan sunnah. Maka hadis itu adalah catatan atau laporan tertulis atau lisan mengenai tindakan, perkataan, dan persetujuan Nabi. Makanya hadis itu ada hadis fi'liyah, berarti itu adalah catatan tertulis dari apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Hadis qauliyah berarti catatan atau laporan tertulis dari ucapan Rasulullah. Hadis takririyah catatan atau laporan tertulis dari apa yang disetujui oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan berkaitan dengan catatan atau laporan tertulis mengenai apa yang dilakukan oleh Rasulullah, mengenai apa yang diucapkan oleh Rasulullah, mengenai apa yang disetujui oleh Rasulullah, mengenai apa yang dicita-citakan oleh Rasulullah, maka itu berfungsi sebagai sumber hukum kedua di dalam Islam setelah Al-Quran. Maka sumber hukum Islam itu ada 4: Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan kepada baginda Muhammad SAW melalui malaikat Jibril dan diturunkan secara berangsur-angsur. Membacanya termasuk ibadah, mempelajarinya termasuk ibadah, mengamalkannya termasuk ibadah. Sumber hukum yang kedua adalah hadis. Apa itu hadis? Hadis itu adalah catatan atau laporan tertulis mengenai apa yang dilakukan oleh Rasulullah, mengenai apa yang diucapkan oleh Rasulullah, mengenai apa yang disetujui oleh Rasulullah, mengenai apa yang dicita-citakan oleh Rasulullah. Dan hadis itu terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah apa? Ada 3 bagian. Yang pertama adalah sanad. Sanad itu berarti orang yang merangkai catatan itu, orang-orang yang menerima catatan itu, orang-orang yang menerima ucapan. Jadi orang yang bersentuhan langsung, orang yang berhadapan langsung dengan Rasulullah namanya. Siapakah orang yang bertemu langsung dengan Rasulullah? Disebut dengan Jadi orang yang menyifati, orang yang mendengarkan, orang yang menyaksikan, mendengarkan apa yang diucapkan oleh Rasulullah,
menyaksikan apa yang dilakukan oleh Rasulullah, menyifati orang yang mengenal betul tentang sifat-sifat Rasulullah, maka orang ini disebut dengan sahabat. Sahabat inilah yang kemudian yang menceritakan apa yang diucapkan oleh Rasulullah, menceritakan apa yang dilakukan oleh Rasulullah, menceritakan apa yang didengar dari Rasulullah. Inilah yang kemudian disampaikan kepada muridnya. Siapakah muridnya sahabat? Disebut dengan tabi'in. Muridnya tabi'in dan seterusnya. Nah, dari sahabat sampai periwayat terakhir itu namanya sanad. Makanya kalau kemudian ada orang yang kemudian bikin misalkan pelatihan khutbah bersanad, pelatihan sholat bersanad, berarti dia itu merangkai hadis-hadis yang sanadnya sahih, yang kemudian dirangkai dengan sanad itu, kemudian disampaikan ajaran itu sesuai dengan sanadnya. Dari sanad itu ada siapa? Ada kalimat hadisnya. Kalimat hadis ini disebut matan atau isi. Dan yang terakhir adalah perawi. Jadi setelah sanad, matan, terakhir itu rawahu siapa. Rawahu siapa itu adalah orang terakhir. Sekali lagi, orang terakhir yang mencatat hadis itu. Itu hadis. Yang kedua sunnah. Apa itu sunnah? Sunnah dalam konteks Islam mengacu pada tindakan, perkataan, dan persetujuan Nabi. Dalam konteks ini antara hadis dan sunnah itu hampir sama. Hadis itu juga menyangkut apa? Menyangkut tindakan, perkataan, dan persetujuan. Sunnah pun dalam konteks Islam, sunnah itu juga menyangkut tindakan, perkataan, dan persetujuan Nabi. Jadi dalam pengertian ini hadis dan sunnah itu sama, sinonim. Cuma dalam perspektif yang lain itu ada sedikit perbedaan. Di mana perbedaan? Sunnah itu tidak selalu berkaitan dengan laporan tertulis atau lisan. Sekali lagi, sunnah itu tidak selalu dengan laporan tertulis atau lisan. Jadi dari apa yang dilakukan oleh Rasulullah kemudian diamalkan, itu tidak selamanya berupa apa? Berupa catatan tulisan. Makanya Imam Malik itu menambah bahwa amalan orang-orang Madinah itu masuk dalam kaitan sebagai sumber hukum. Dari apa yang dilakukan oleh Rasulullah diikuti oleh sahabat, sahabat diikuti oleh tabi'in, tabi'in sampai Imam Malik bin Anas itu masih hidup, mencatat dari apa yang dilakukan oleh ahlul Madinah itu, dan itu tidak tercatat di dalam hadis, maka itu juga masuk dalam kategori sunnah secara umum. Dan itu semua adalah mencakup semua aspek kehidupan Nabi sebagai pedoman untuk umat Islam. Sunnah dapat ditemukan dalam hadis, tetapi juga dalam praktek dan tindakan yang diwariskan melalui tradisi lisan dan perbuatan sehari-hari. Jadi tradisi tutur yang tidak dicatat, tradisi amal yang tidak dicatat, itu juga masuk dalam sunnah. Nah, itu kemudian bagaimana kita membedakan antara sunnah dan hadis? Yang pertama, dari sisi sumber, hadis itu adalah berita atau informasi yang berasal dari Nabi, sedangkan sunnah adalah segala sesuatu yang meriwayatkan perbuatan dan teladan Nabi. Jadi hadis itu adalah beritanya, informasinya, sementara sunnah adalah sesuatu yang terpraktekkan dalam perbuatan dan apa yang dilakukan oleh Nabi. Itu dari sumbernya. Yang kedua, dari segi bentuk.
Hadis itu berupa laporan tertulis atau lisan, sedangkan sunnah tidak memiliki format tertentu. Bisa tertulis, bisa tidak tertulis. Itu bedanya. Yang ketiga, dari sisi status hukum, kalau hadis itu adalah merupakan sumber hukum kedua setelah Al-Quran, sedangkan sunnah adalah panduan umum umat Islam dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Jadi apa yang dilakukan oleh Rasulullah ditiru oleh sahabat, kemudian ditiru oleh tabi'in, ditiru oleh tabi'in, sampai kemudian ditiru oleh umat Islam sampai sekarang, dan itu tidak tercatat, maka itu juga masuk dalam kategori sunnah. Sementara dari sisi bukti, hadis memiliki bukti konkret dalam bentuk laporan tertulis atau lisan, sedangkan sunnah dapat ditemukan dalam hadis juga dalam tradisi lisan. Jadi bisa ditemukan di hadis, bisa di dalam tradisi lisan. Sehingga dengan demikian sunnah itu cakupannya lebih luas. Terus apa pentingnya kita memahami perbedaan hadis ini? Maka dengan kita memahami perbedaan antara hadis dan sunnah adalah penting bagi kita selaku umat Islam, karena ini akan membantu kita untuk memahami ajaran agama ini dengan benar. Akan membedakan mana-mana yang perbuatan itu merupakan contoh dari Rasul dan mana-mana perbuatan yang bukan dari Rasulullah. Karena dari apa yang dilakukan oleh Rasulullah itu pun ada sebab-sebab yang menyertai. Sebab-sebab yang menyertai itu disebut dengan asbabul wurud. Sebab-sebab apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Misalkan, kenapa Rasulullah itu kecenderungannya merawat jenggot dan merapikan, bahkan perintah adalah membersihkan kumis, minimal kumisnya itu dirapikan. Kenapa? Sebabnya satu, ketika Rasulullah bertemu orang Yahudi, tapi orang Yahudi itu kumisnya itu tebal banget, kemudian membuli Rasulullah dengan ngelus-ngelus kumis. Maka jikalau yang dirawat kumis kemudian jenggotnya dicukur, itu waktu itu sama dengan orang Yahudi. Tapi apa dalam konteks sekarang relevan? Tentu ini adalah hubungannya dengan apa? Hubungannya dengan asbabul wurudnya. Jika ternyata asbabul wurudnya konteksnya beda, maka tentu boleh dua-duanya, bisa memelihara kumis sekaligus memelihara jenggot. Tapi loh ya, yang memelihara jenggot itu jenggotnya helainya banyak. Kalau jenggotnya itu hanya 5 helai, itu jatuhnya lucu. Kayak apa? Hanya 5 helai jenggotnya tapi dipanjangkan. Itu nanti jatuhnya kalau pas Idul Adha nanti khawatir tidak bisa membedakan. Yang kedua, membantu menghindarkan kebingungan pemahaman terhadap konsep-konsep itu. Adzan sini ya. Kita sholat dulu. Yang ketiga, hadis itu sebagai sumber hukum, sementara sunnah adalah panduan moral dan etika yang melibatkan seluruh tindakan dan praktek Nabi. Jadi apa yang dilakukan oleh Nabi, apa yang dipraktekkan oleh Nabi itu hidup di tengah-tengah masyarakat.
bagaimana sikap Nabi terhadap orang tua, bagaimana sikap Nabi terhadap anak-anak, bagaimana sikap Nabi di dalam keluarga, bagaimana sikap Nabi pada masyarakat, itu disaksikan oleh sahabat dan dipraktekkan. Itu namanya sunnah. Bagaimana Rasulullah makan? Rasulullah makan itu dengan menggunakan, kalau memang ingin mengikuti praktek Rasulullah, Rasulullah makan itu menggunakan 3 jari. Tidak pernah pakai cendok. Mulutnya pakai 3 jari. Kalau makan bersama, Rasulullah ngambilnya dari yang ada di hadapannya, dari pinggir, bukan diambil tengah. Kalau ngambil sesuatu dari pinggir. Nah, itu dipraktekkan. Kalau minum, Rasulullah duduk. Kalau melaksanakan sunnah Rasul, berarti kalau minum duduk, ngambilnya pakai tangan. Ini yang disebut dengan sunnah Rasul. Yang terakhir, dengan pemahaman yang jelas tentang perbedaan ini, maka umat Islam dapat lebih baik mengikuti ajaran ini secara proporsional, secara substansional, bukan secara eksklusivitas, tapi secara inklusi, sehingga dapat menerapkan sunnah Rasul dalam kehidupan sehari-hari. Ini kita nanti akan lanjut di fungsi hadis itu apa. Berikutnya, yang kedua, apa fungsi al-hadis itu? Paling tidak ada 4 fungsi. Yang pertama, fungsi al-hadis, karena al-hadis itu adalah sumber hukum Islam yang kedua setelah Al-Quran. Sehingga sebagai sumber hukum yang kedua, maka hadis itu mempunyai fungsi bayanut takrir. Apa itu bayanu takrir? Berfungsi penguat keterangan Al-Quran. Jadi misalkan begini, saudara memahami tentang wudhu, jikalau saudara hanya berpedoman pada Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 6, idza kumtum ya ayyuhalladzina amanu idza kumtum ilas shalah faghsilu wujuhakum wa aidikum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain, maka tentu wajah yang bagaimana, tangan yang bagaimana, kepala yang bagaimana, kaki yang bagaimana. Maka jikalau hanya memahami ayat, maka tentu tidak bisa nyifati itu. Nah, nyifati membasuh wajah yang bagaimana itu, ini diterangkan dengan hadis. Lewat apa? Kesaksian sahabat ketika melihat Rasulullah sedang berwudu. Makanya dari kesaksian sahabat itu macam-macam, karena Rasulullah mempraktekkan dalam beberapa versi. Lihatnya dari mana? Dari hadis. Karena hadis itu adalah apa tadi? Keterangan tertulis. Keterangan tertulis dari apa yang diucapkan Nabi, apa yang dilakukan oleh Nabi, apa yang ditakrirkan oleh Nabi. Lah, fungsi yang demikian itu hadis berfungsi bayanut takrir, penguat keterangan. Yang kedua adalah bayanu tafsir. Apa itu bayanu tafsir? Menjelaskan apa yang ada di dalam Al-Quran. Contoh, aqimus sholah wa atuz zakah. Aqimus sholah wa atuz zakah, tegakkan sholat dan tunaikan zakat. Lah, bagaimana aqimus sholah itu? Sementara sholat yang bagaimana itu tidak ditemukan di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran itu hanya perintah tegakkan sholat, tegakkan sholat, tegakkan sholat. Tapi sholat yang bagaimana? Maka inilah yang kemudian dijelaskan melalui sunnah. Lewat apa? Sallu
kama ro'aitumuni usolli. Sholatlah kamu seperti kamu melihat aku sholat. Berarti apa? Satu perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Antara takbir dan salam ada gerakan dan bacaan yang sudah dicontohkan oleh Nabi. Maka ini masuk dalam kategori apa? Masuk dalam kategori bayanut tafsir. Yang ketiga adalah bayanut tasyri' atau ziyadah. Ini berarti bahwa hadis itu berfungsi membentuk hukum yang tidak ada dalam Al-Quran atau hukum yang ada tetapi khusus pada masalah pokok. Misalkan yang ada di dalam Al-Quran itu adalah celeng. Tahu celeng? Babi. Dalam bahasa Al-Quran khinzir. Tapi asu, tahu asu? Anjing tidak disebutkan. Lah nyebutkannya anjing itu haram dimakan dari mana? Dari mana? Dari hadis. Menyebutkan kullu dzinabin wa mihlabin, segala hewan yang memiliki kuku tajam dan taring, kuku yang tajam dan taring, itu disebutkan kullu dzinabin wa mihlabin. Segala sesuatu yang mempunyai kuku dan taring adalah haram. Sehingga kucing yang mempunyai cakar haram. Ular yang mempunyai taring haram. Lihatnya dari mana? Lihatnya itu dari hadis. Di Al-Quran tidak ada. Maka ini fungsi hadis itu adalah bayanut tasyri' atau ziyadah. Membentuk hukum yang tidak ada dalam Al-Quran atau hukum yang sudah ada tetapi khusus pada masalah pokok. Dan yang keempat, bayanut taghyir atau an-nas. Ini hadis berfungsi melakukan perubahan terhadap apa yang telah ditetapkan oleh ayat Al-Quran. Maka di dalam ayat Al-Quran itu ada nasikh mansuh, dan kemudian penetapan hukum itu dipertegas, diperkuat dengan hadis. Tentu hadis yang memperkuat apa yang ada di dalam Al-Quran itu adalah hadis yang martabatnya sahih. Maka dengan demikian hadis itu merupakan sumber hukum Islam yang kedua setelah Al-Quran. Dan hadis ini sekali lagi berisi perkataan Nabi yang bisa dijadikan pedoman hidup. Bukan hanya perkataan, tapi juga perbuatan dan takrirnya Nabi. Sehingga ada hadis qauliyah, hadis fi'liyah, hadis takririyah, dan hadis hammiyah. Dan ketentuan-ketentuan yang ada di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis secara nas itu disebut dengan ketentuan syariah. Sekali lagi, ketentuan-ketentuan yang ada di dalam Al-Quran, ketentuan-ketentuan hukum yang ada di dalam hadis, itulah yang disebutkan dengan nas syariah atau hukum Allah dan Rasulnya. Dan syariah itu dimaksud adalah wahyu Allah dan sunnah Nabi sebagai Rasul. Sekarang yang ketiga, apa saja yang masuk dalam kategori hadis atau macam-macam hadis itu apa saja? Paling tidak ada 7. Dalam 7 perspektif. Yang pertama dari kualitas sanadnya, maka hadis itu bisa dibedakan hadis mutawatir dan hadis ahad. Apa itu hadis mutawatir? Hadis yang diceritakan oleh perawi lebih dari 3.
hadis yang diceritakan oleh banyak perawi, maka martabat hadis yang mutawatir ini selevel dengan Al-Quran. Di bawahnya mutawatir ada hadis ahad. Hadis ahad itu ada 3. Yang pertama adalah hadis masyhur, hadis yang diriwayatkan oleh 3 perawi dalam seluruh tobakotnya. Seluruh tobakotnya misalkan hadis diceritakan oleh 3 sahabat. 3 sahabat itu 3 tabi'in, terus masing-masing 3, masing-masing tobakot tingkatan itu 3. Yang kedua hadis aziz, hadis yang diriwayatkan kurang dari 3. Dan yang terakhir hadis ahad adalah gharib, hadis yang asing yang hanya diriwayatkan oleh 1 perawi. Itu dari segi jumlah sanadnya. Sekarang dari sisi kualitas sanadnya, maka hadis itu dibagi sahih, hasan, dhaif. Sahih itu berarti kualitas yang meriwayatkan hadis itu adil, dhabit, tidak pelupa, tidak punya cacat, sempurna. Lah, termasuk yang kualitas sanadnya yang sempurna itu tidak pernah berdusta, walaupun itu hanya sekedar berdusta dengan hewan. Misalkan dia tidak pernah berdusta pada orang, tapi pernah mendustai ayam. Bagaimana manggil ayam itu? Diketeki begini. Ngeteki ayam dengan harapan ngundang ayam diketeki begini, itu tidak bisa diterima. Perawi begitu itu, bahwa ngundang ayam kur 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 kur, tapi tangannya tidak ada apa-apa, itu namanya membohongi ayam. Padahal kur kur itu dengan gimik, tahu gimik? Tahu Pak, gimik. Dengan gimik memberi makan, tapi tangannya tidak ada apa-apa, hanya gimik saja, hanya pencitraan terhadap ayam. Maka itu martabatnya sudah turun. Walaupun dari seluruh, misalkan ada perawi 8 begitu, 1 aja yang begitu, hadisnya tidak diterima sebagai hadis sahih. Minimal, maksimal hasan. Dhaif itu ada beberapa tingkatan. Dhaif itu bisa dhaif perawinya, bisa terputus, bisa mungkotek, bisa hanya marfu, bisa mauquf. Nah, sahih itu adalah tingkatan yang tertinggi, yang dipakai untuk aturan-aturan ibadah dan akidah. Itu adalah martabat hadis yang sahih. Sementara hadis hasan berada di bawah sahih dan dhaif di bawah hadis hasan. Dhaif itu adalah tingkatan yang terendah. Kalau kemudian matan hadis adalah thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Titik. Kalau ditambah wal muslimatin, bukan hanya dhaif, itu maudhu. Nambah hadis itu namanya maudhu. Dari sisi jenis, ada dari sisi jenis ada hadis awamir berisi perintah-perintah Allah Rasul, bersifat nawahi, hadis yang berisi larangan-larangan, mungkotek yang terputus, mu'annan dan sebagainya. Dari sisi bentuk ada bentuk hadis qauli, itu berarti ucapan, fi'li itu perbuatan, takriri itu berarti ketetapan, ahwali berarti hal ihwal, hammi itu adalah cita-cita. Hadis hammiyah, bentuknya hammiyah, itu adalah cita-cita Nabi.
Kemudian dari sisi keaslian, ada hadis maudhu', ada hadis sahih, ada hadis dhaif. Dari sisi bentuk keasliannya, ada hadis maudhu' itu berarti hadis palsu. Ada hadis dhaif, hadisnya bentuknya lemah. Dari ujung sanadnya ada hadis yang bersifat marfu', itu berarti langsung sambung kepada Nabi. Mauquf terhenti, tidak sampai kepada Nabi. Mungqat, maqtu' itu terputus, berarti misalkan dari A B C D E, mestinya A B C D E F, tapi E tidak ada, dari D langsung F, berarti sifat hadis ini namanya maqtu', terputus. Ada 6 itu. Yang 7 mengulang yang pertama tadi. Dari sisi kualitas. Yang terakhir, bagaimana sikap kita. Sekali lagi, bagaimana sikap kita seorang muslim terhadap as-sunnah itu. Maka sikap kita terhadap sunnah adalah bahwa yakin, percaya bahwa apapun yang berasal dari Nabi, apakah itu ucapan, perbuatan, ketetapan, jikalau kemudian kita hidupkan sunnah itu, ihya us-sunnah di dalam peri kehidupan kita, maka seluruh sunnah-sunnah itu akan bernilai kebaikan. Jikalau itu perintah akan berisi kemanfaatan jikalau kita kerjakan, jikalau itu berisi larangan maka itu berisi manfaat jikalau kita tinggalkan. Dan yang kedua, bahwa sunnah itu adalah merupakan sumber hukum Islam kedua setelah Al-Quran dan berfungsi menjelaskan terhadap keumuman dari sunnah itu. Karena itulah apa yang perlu kita lakukan terhadap sunnah itu, sikap kita akan terbuka dan saling memahami perbedaan. Karena dari memahami ayat itu masing-masing juga mendasarkan pada sunnah Rasul. Nah, contoh wudhu. Kenapa wudhunya Imam Hanafi, Imam Hambali, Imam Syafi'i, Imam Maliki, tata caranya wudhunya beda? Sekali lagi, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali, tata cara wudhunya beda karena masing-masing itu juga menerjemahkan dari ayat Al-Quran yang didasarkan pada sunnah Rasul, karena Rasulullah juga mempraktekkan dalam kondisi yang berbeda-beda sehingga menjadi satu rumus, dan rumus inilah yang kemudian dipakai sebagai paket, dan jikalau kemudian wudhunya ikut Imam Hambali, batalnya juga ikut, wudhunya ikut Imam Syafi'i, batalnya juga ikut. Ada perbedaan seperti itu, tidak perlu dipertentangkan karena semuanya itu bersumber dari Rasulullah. Contoh wudhunya orang NU, itu wudhunya adalah ala Imam Syafi'i. Laki perempuan bersentuhan yang tidak ada halangan batal. Tapi yang satu wudhunya ala Imam Hambali, bersentuhan tidak apa-apa asal tidak bersahwat. Asal tidak bersahwat, maka itu tidak kemudian dibuat untuk membuli satu dengan yang lain. Karena pernah terjadi itu fakta di era sekitar peristiwa ini terjadi 30 tahun yang lalu. Ya sekitar 35 tahun yang lalu peristiwa ini terjadi. Karena
anak dari buah perkawinannya ini sudah umur 35-an, hampir 40. Itu seorang perempuan yang madhabnya Syafi'i, suaminya madhabnya Imam Hambali. Satu ketika istrinya digoda saat sholat, moro-moro dirangkul, dicium. Karena wudhunya Imam Syafi'i disentuh, dicium, batal, wudhu lagi. Habis itu setelah wudhu sholat lagi, dirangkul, dicium lagi, wudhu lagi. Akhirnya marah, ternyata berujung puri-purian. Tahu puri-purian? Setelah puri-purian hujan ya. Setelah puri-purian berujung cerai. Karena itulah yang kemudian terhadap sunnah-sunnah Nabi, apapun yang dipraktekkan oleh Nabi, asal itu dasarnya dapat dipertanggungjawabkan, maka satu dengan yang lain tidak patut untuk saling mengolok. Contoh singkat antara Muhammadiyah dan NU, itu parameter yang NU itu ala Syafi'iyah. Walaupun di Muhammadiyah itu ada manhaj, tapi secara umum fikihnya itu lebih cenderung memakai fikihnya Imam Hambali dan Imam Maliki. Dengan praktek seperti itu, maka kemudian tidak patut kemudian digunakan untuk menempatkan dirinya satu dengan yang lain adalah paling bagus amal ibadahnya. Asal itu sudah dicontohkan oleh Nabi dan itu bisa dipertanggungjawabkan secara marojeknya, maka bagaimana keseluruhan itu saling memahami perbedaan atas perbedaan interpretasi itu. Sikap yang kedua adalah bagaimana mampu mempelajari sunnah itu secara jeli dan teliti. Karena sunnah itu ada sanadnya, ada riwayatnya, sehingga jangan sampai mengamalkan sesuatu yang seakan-akan itu adalah bagian dari sunnah Rasul, tapi tidak. Contoh, kalau saat ini kemudian hidup di Indonesia kayak begini, hujan-hujan begini, kalau mengatakan bahwa memakai baju sampai ke tanah, sekali lagi, memakai baju ke tanah dengan alasan melaksanakan sunnah Nabi, padahal itu baju satu-satunya, maka tentu jika najis sholat tidak tertutup kemungkinan baju itu kena najis. Maka tentu di dalam mempelajari sunnah itu seorang muslim itu perlu dengan mempelajari secara jeli. Yang ketiga, sikap kita sebagai seorang muslim mampu membedakan mana sunnah yang berdimensi tasyri'iyah dan mana sunnah yang berdimensi ghairu tasyri'iyah. Contohnya ini ngingu jenggot ini ghairu tasyri'iyah. Mencukur kumis itu ghairu tasyri'iyah. Melihara atau tidak memelihara tidak berdampak pada dosa tidaknya. Memelihara atau tidak terhadap kumis tidak berdampak pada dosa tidaknya. Bahkan jikalau kemudian tidak memahami sunnah secara jeli, bisa juga memelihara jenggot itu, jikalau parameternya misalkan ikut salah satu dari 4 mazhab yang kemudian mengharuskan bagian yang ada di sini harus kena air dan tidak memahami sunnah, maka bisa juga wudhunya tidak pernah sempurna, bahkan tidak pernah sah. Dan yang keempat, jikalau kita tidak mampu membedah sunnah secara
ijmali maupun tafsili. Jikalau kita tidak mampu membedah hadis secara ijmali maupun secara tafsili, maka cukuplah dengan muttabi' pada ulama mujtahid. Karena beliau ketika berijtihad itu sudah dibekali dengan ilmu-ilmu yang memenuhi syarat sebagai seorang imam mujtahid. Sehingga pada kekinian jikalau Nahdlatul Ulama atau Ahlus Sunnah wal Jamaah kemudian boleh mengambil salah satu dari ijtihadnya Imam Hanafi atau Imam Maliki atau Imam Syafi'i atau Imam Hambali dengan catatan tidak mencampur aduk, mengambil yang ringan-ringan atau talfik, maka lebih baik begitu daripada apa? Daripada memasak sendiri. Misalkan membuka sendiri di Al-Quran, membuka sendiri di hadis, padahal belum mempunyai kapasitas untuk mampu mengambil atau mengistinbat hukum, maka mengambil. Tapi paling tidak sebagai seorang sarjana, apakah sarjana S1, S2 atau S3, maka kewajiban adalah bukan hanya taklid, karena wala taqfu ma laisa laka bi'ilmun. Janganlah engkau mengikuti terhadap sesuatu yang kamu tidak tahu tentang ilmunya, karena inna sam'a wal basar wal absar wal fuad kana anhu yas'ulan. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan apa yang di hati ini akan dimintai pertanggung. Bagi Anda yang baru bergabung, sebelum meninggalkan channel ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen untuk keberlanjutan dari tali silaturahim kita. Sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.